Jangan asal kasih nektar, apalagi racik sendiri kalau kita itu masih pemula. Karena efek nektar yang kita racik itu nggak akurat, itu bakal fatal akibatnya teman-teman. Efek negatif atau efek samping dari nektar yang nggak akurat itu bisa bikin konin itu nyilet, mencret, bahkan sampai botak bulunya. Jadi gimana sih tanda kalau nektar yang kita kasih ke konin itu cocok atau enggaknya? Dilihat dari mana? Tentu yang pertama kita lihat dulu dari kotorannya. Kalau kotoran konin teman-teman itu seperti pasta atau lebih tepatnya seperti yang ada di video ini berbentuk seperti cacing ya teman-teman ya, kecil-kecil begitu. Nah itu tandanya nektar yang kita kasih itu cocok. Ini tinggal disesuaikan aja mau pakai nektar merek apa. Atau teman-teman mau ngeracik sendiri untuk nektarnya itu terserah teman-teman ya. Yang penting disesuaikan dan dilihat juga gimana kotorannya. Kalau mencret sebaiknya teman-teman itu dihentikan aja karena tuh bakal berakibat fatal ke koninnya. Bisa nyilet loh teman-teman, kalau udah mencret itu dia nggak akan selera makan lagi. Dan itu bisa mengalami kebotakan juga nantinya. Kalau saya sendiri mending beli aja sih. Alasannya nggak ribet dan cuman pelihara 1-2 ekor burung-burung pemakan nektar gini menurutku nggak bikin tekor juga ya. Satu botol ini bisa dipakai 1 sampai 1,5 bulanan ya untuk 1-2 ekor burung konin atau sogon lah gitu. Nah di sini untuk nektar yang saya pakai itu merek Rujak Nektar ya. Karena paling umum ya di daerah sini itu rujak nektar ini paling mudah didapetin dan yang paling banyak dijual di sini. Syukur nektar ini cocok untuk koninku, jadi nggak ada alasan ya buat aku sendiri itu untuk ngeracik nektar yang belum tentu cocok untuk koninnya. Tapi kekurangan rujak nektar ini harus disimpan di kulkas biar nggak basi. Apalagi kalau udah dibuka kayak gini teman-teman. Dan sama satu lagi ya, untuk rujak nektar ini jangan dikocok ya. Kalau dikocok bakal berbusa dan itu juga bisa bikin nektarnya itu rusak. Jadi buat kita yang nggak ada kulkas mungkin untuk nektar ini nggak cocok ya. Mending beli yang merek-merek lain lah. Kan banyak ya merek-merek nektar itu di pasaran. Kalau bisa yang bisa tahan di suhu ruang tanpa kulkas lebih bagus. Atau teman-teman pengen ngeracik sendiri itu ya lebih bagus ya gitu, lebih hemat mungkin gitu. Kira di sini ada nggak yang sama di antara kalian pakai rujak nektar juga? Kalau ada, gimana sih pengalaman dan pendapat kalian tentang rujak nektar ini? Bagus atau enggak, cocok atau enggak untuk pakan harian konin? Coba tulis di komen. Nah, kelebihan selama aku pakai nektar ini buat koninku selain cocok, sehat, alhamdulillah burungnya jadi gacor. Ya pastilah ya yang namanya burung sehat ya bisa dipastikan bakal gacor asal sudah mapan burungnya. Dan kelebihan lainnya koninku walaupun tanpa kroto cuma pakai nektar ini aja cukup tetap bisa gacor. Dulu aku malah ngiranya ya kalau konin itu tanpa kroto itu bakal lama banget buat gacornya. Salahnya nggak semua konin itu ternyata mau makan kroto ya teman-teman. Dan koninku yang ini pun bukan tipe konin yang mau makan kroto. Padahal udah dipilihin nih kroto yang kecil-kecil, yang mulus-mulus pun nggak ada ya disentuh sedikit pun. Bahkan udah tak hakalin juga krotonya itu dicampurin ke dalam nektarnya itu tetap nggak mau dia makan krotonya. Ya apa boleh buat ya, ternyata tetap aman-aman aja gitu walaupun tanpa kroto. Tapi ada juga sebagian orang yang penghobi konin ini, koninnya yang nggak suka kroto dipaksa dan diajarin makan kroto itu akhirnya mau juga ya. Tapi kalau tak pikir-pikir konin atau burung-burung pemakan nektar gini kayak sogon juga itu bukan burung yang pemakan kroto ya. Secara logika aja ya teman-teman, burung sekecil ini ngambil kroto di alam itu, di sarang angkrang itu kayaknya nggak mungkin ya. Ada nggak yang diantara kalian itu mikir kalau sama kayak aku nih gitu? Kalau konin itu bukan
burung yang memakan kroto gitu. Karena burungnya sekecil ini aja loh, logikanya kayak mana dia nembus sarang angkrang itu buat ngambil telur-telur yang kecil-kecil pun lah gitu. Memang ya konin ini juga termasuk pemakan serangga kecil ya. Secara langsung aku sendiri pernah ngeliat koninku ini pas tak abrak di luar, dia ini nangkep serangga kecil yang terbang di dekat sangkarnya itu loh teman-teman. Nah, apakah konin kalian mau makan kroto atau cuman full nektar aja? Kalau cuman full nektar, kalian pakai nektar apa teman-teman? Coba ditulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin segitu dulu ya pembahasannya. Nggak usah panjang-panjang videonya, ngalor ngidul. Yang penting kan intinya. Nah, buat kalian yang udah subscribe channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe nih, ada apa nih kok belum subscribe? Canda-canda. Oke, semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Sampai jumpa di video selanjutnya.